Oke, cek. Halo semuanya, selamat datang kembali ke Spot. Sini lanjut untuk nge-review Jerman Grand Prix yang sangat disaksikan lagi tanggal 12 Juli 2026 lalu dari kelas Moto3 sampai MotoGP, oke? Tapi sebelum itu, saya ingin juga ucapkan selamat kepada Kiandra Ramadipa yang berhasil menangkan race 2 di Red Bull Rookies Cup. Walaupun caranya yang bisa bilang ya sangat disayangkan harus lewat red flag ya, we wish membuat yang terlibat, terutama salah satunya adalah Benyat Fernandez speedy recovery kecelakaan ya. Tapi ya ini hal yang membanggakan lah untuk Garuda muda, oke? Jadi ini untuk Red Bull Giz Cup, congratulations Kian Ramadipa dan speedy recovery untuk Benyat Fernandez, oke? Oke, kita langsung mulai di Moto3, mana Brian Uliate berhasil menahan serangan dari Max Kilez di Moto2 ada Matteo Bertelli, Morelli Salmela, Adrian Fernandez, Jesus Rios, Veda Pratama Moto 8, Yamanaka finally first top 10 of the season, Eddie O'Shea, Alvaro Carpe, Danish Buchanan, Kelso, dan Guido Pini ya top 15, lalu yang bisa ada 5 pembalap yang finish. Dan dalam top 16 adalah Ogden Oriate Carraro yang mereka bertiga ini sempat kecelakaan, sempat jatuh. Lalu ada Eduardo Gutierrez yang gantiin Luce Mudley di Code Motorsport. Lalu ada pembalap yang DNF, ada Valentin Peroni, Adrian Cruzes, Joel Esteban, dan Casio Gorman. Oke, saya pengen bahas balapannya gimana dulu. Oke, dimana? Kalau satu yang awal-awal udah testnya bagus dan sempat ada sentuh malahan sebelum dikejar bisa-bisa sama Kiles. Dan selanjutnya jalannya balapan itu ada 4 balap yang kecelakaan di tikungan pertama. Insiden ada salah satunya adalah Valentin Peroni, Nico Carraro, Marcus Uriarty, dan John Kelso kalau tidak salah. Nih, koreksi kalau misalkan salah, oke? Lalu di tikungan 7 kalau tidak salah, itu kecelakaan mengerikan antara Adrian Cruzes yang high side saat bersaing di papan tengah, ya fighting for top 10 lah istilahnya, dan menyeret Joel Esteban yang mau tidak mau harus topi untuk menghindari Cruzes, sehingga dua-duanya jatuh. Dan Cruzes kayaknya kadang setan ya, wish Cruzes a speedy recovery, begitu juga Joel Esteban. Oke, semoga nothing happen to them. Dan satu lap kemudian, Casey Gorman kecelakaan. Oke, memang Casey Gorman ini sangat tidak konsisten. Gitu. Oke, memang susah balapannya. Oke, baik ke balapan depannya di mana awalnya battle ya lumayan numpuk, tapi lama-lama makin stretch. Nanti 1, 2 paling depan, terus 3, 4, 5 itu antara Samela Morelli. Sebenarnya Morelli sama Samela sebenarnya. Dengan Carpe sebenarnya. Cuman Carpe sama mengalami high side, hampir jatuh dari balapan, kena setelah mengalami high side. Wobble, bukan high side, wobble. Sempat hampir high side. Dan harus ya keteteran di posisi belasan gitu. Oke. Lalu sehingga ya sisa ada 2, Morelli dan Samela. Nah, lalu untuk Bertelli itu kan baru di akhir-akhir ngejar gitu. Light race pace-nya emang kencang gitu, ada Andy Fernandez. Nah, untuk Veda memang ya awalnya promising, bisa bersaing untuk posisi depan, cuman sayang setelah kecelakaannya, bisa katanya kecelakaan Cruzes dan Esteban membuat ya ada gap, ada jarak itu di antara Veda dan kelompok yang barisan terdepan, sehingga ya Veda agak kesulitan memang. Tapi jujur memang tim-timnya Honda ini memang agak keteteran di sini. Oke. Karena ini fast corner kiri semua, kebanyakan kiri itu, hampir semuanya kiri itu, cuma 3 tikungan kanan gitu. But regardless today, Vedan di top 10 sudah puas lah, at least itu. Considering dia sempat turun ke 12 gitu, but ya, at least top 10 is top 10 lah. Oke.
Oke, untuk klasemennya di mana si Kiles mimpin 104 poin dari Brian Uriarte. Oke. Uriarte sekarang posisi 2 klasemen. Oke, saya sambil cek klasemen. Uriarte posisi 2 klasemen, Carpe turun ke 3. Morel naik ke 4, Almansa 5 karena nomor 2 juga Almansa absen karena flu. Oke. Karena flu, oke. Lalu Veda naik ke 6 di Hakim Danis, Perone, Betele dan Munoz di top 10. Lalu ada Salmela, Pini, Esteban Cruces, Rios, O'Shea, O'Gorman, Kelso Fernandez, Ogden Yamanaka, Uriarte, Buchanan, Ramos Stoffel, sementara Rushi Mutri ada 2 pemain yang udah cetak poin, Nico Carraro dan Eduardo Gutierrez. Oke. Untuk tim Aspar masih jauh. Oke, di KTM Ayo dan Avot Intact 3. Lalu ada KTM Tech 2, Ion Credit, MTMS, MSI, MTA, dan MTA, Honda Team Asia, Leopard, Grid Racing, CIP, Green Power, Difficult Sniper, Security Quartz for the Course, dan Code Motorsport. Oke. Kita lanjut ke Moto2 di mana Iman Ortola berhasil nahan serangan dari Dani Holgado. Oke. Dan saya juga pengen shout juga bahwa Mario Aji sudah balik setelah mengalami cedera panjang dan absen 8 minggu. Oke, jadi ekspektasinya semoga finish saja balapan, tapi ternyata ya tidak finish, ya apa boleh buat lah gitu. This is what it is lah gitu. Considering dia lumayan lama balapan gitu. Masa terakhir di Le Mans. Tuh. Jadi ya tetap semangat, tetap dukung terus Mario Aji, tetap dukung juga Veda Egar Pratama, tetap dukung juga Gianra Lipma. Ini harus dukung aja semua pembalap Indonesia di kancah kelas dunia, oke? Termasuk Aldi Mahendra. Oke. Ortola lalu ada Iran Guevara pos 3, disusul Senna Aegis, Tyler Forsato, Manu Gonzalez, Tyler Forsato, wow, unbelievable top 5, Gonzalez, Salach, Rueda, finally top 10, lagi, dan ada Vayal, Luca Loneta, Adrian Huertas, Jorobat Sasaki, Piqueras, dan Eskrich. Lalu ada Arbolino, Denis Onchu yang banyak habis, Navarro, Surtuza, Zona Van Gobel, Sergio Garcia, Alberto Ferrandes, dan Milan Pavelek. Di belakang ada 4 pemain yang tidak finish. Cesnio Vietti tikungan 1, beberapa lap setelah 1 lap malah setelah Arnold connect press di situ. Lalu ada David Alonso yang high side di tikungan 3, Canet yang sempat press di tikungan 1 tapi DNF 4 lap setelah Vietti DNF. Lalu ada Mario Aji yang not classified. Oke. Setelah crash di tikungan bawah, tikungan 3 kalau tidak salah. Oke. Jujur balapannya main oke sih sebenarnya itu. Dimana Ortola berhasil keep the pace lah gitu. Tapi lama pelan ya mulai ngerosot ini. Mulai ngerosot nih para Posus Kuro. Yang paling terkena dampaknya dari Posus Kuro ini adalah Denis Sonchu. Yang sempat ada di posisi 7 cuman ngedrop 17 karena banyak habis gitu. Bukti aja bahasa sejak lawan Tayo Furusato keteteran habis tuh, habis disalip gitu. Dan Tayo Furusato ini emang gila dari segi manajemen ban di sini, dan gitu. Bisa naik Gonzalez dan bahkan di last lap, di final lap gitu, jarak dia sama Aegis itu 0,8, 0,7. Tapi pas di final lap finishnya, sisinya apa? 0,059. Gila emang. Ini buktikan bahwa ya di sini time management is the key di sini. Apalagi hampir 10 tikungan ini tikungan kiri. Dari 10 dari 13 tikungan di sini tikungan kiri gitu. Ya. Jadi Intact GP walaupun balapan kadang memang agak kesulitan di sini. David Alonso sebenarnya bisa ngejar Iran Guevara, nyusul Senna Aegis, cuman sayang high side terlalu maksa gitu. Ya, semoga ya Alonso bisa bangkit, bisa bersaing untuk rebutan juara Moto2, juara dunia Moto2 kali ini, oke.
Oke, kita langsung aja ke klasemen. Manu Gonzalez mimpin klasemen 51,5 poin di atas di depan Izan Guevara, Sena Aegis. Posisi 3 David Alonso sekarang sisa 1 poin di depan Dani Holgado. Ortola naik ke 6. Ada Vietti turun drastis ke posisi 7. Salah Lopez dan Bayern di top 10. Lalu Dani Munoz yang absen karena cedera dari Asen. Latonia Bolino, Escrich, Roberts Baltus, Rueda, Huertas, Loretta, Onshu, Furusato, Fernandes, Canet, Vandengoback, Sasaki, Garcia, Piqueras, dan Aji. Sekarang Aji ada posisi terakhir untuk nyetak poin. Dan banyak yang tidak nyetak poin, oke. Seperti Ramirez, Ura Dre, Navarro, Sutuza, Foggia, Ralston, dan Pavelek, oke. Timnya udah usah bahas, biasa udah usah bahas, ini sebenarnya saya tampilin aja, oke. MotoGP mulai dari bike sprint, mau sprint di mana Marc Marquez berhasil menang di depan adiknya Alex Di Giannantonio, Ducati 123. Aig Ogura 4, Rafael Fernandez 5, Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, dan Fabio Quartararo top 9. Sementara hanya satu yang DNF, which is Franco Morbidelli. Okay. Jujur nothing much happen sih, boring. Cuman kerja sana sini ya adalah. It's a short one no. Lalu untuk race-nya, Marquez ya, he's the king of the Saxon Ring. King of the Saxon Ring itu Marquez. 10 kali di kelas MotoGP, 13 sepanjang karirnya. 2 di Moto2, 1 di 125, 125 cc. Disusul Ayogura, Raul Fernandez, Pedro Acosta, 4, Jorge Martin 5, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, wow, top 7. Marini Basini Benta top 10, lalu ada Morera, Miller, Morbidelli, Rins, dan Razgatlioglu. 15-an, dan inilah yang finish, oke. Sisanya di Jalan Antonio DNF di tikungan 10. Setelah sempat ngelebar sedikit, Juan Mir terjatuh di tikungan terakhir bersama Alex Marquez 2 kemudian. Carl Crutchlow crash di tikungan 1. Di tikungan berapa ya? Crutchlow crash di tikungan 13 kalau tidak salah. Itu bahasa tarung sama Vinales dan Razgatlioglu untuk posisi 15. Lalu Vinales masuk pit untuk DNF, oke. Jujur nanti macam sih juga sih. Jadi sih emang sih. Sebenarnya paling aksinya cuma berapa dikit sih palingan ya antara Isa Ogura, Fernandez itu terus di akhir-akhir bapak dan Martin dan Bagnaia gitu. Ya that's all about it gitu. Oke. Damage berubah. Boring sih. Mana ya? Oh ya, update season terakhir masa Holgado sama Mir ya yang ke crazy-nya. Dan untuk season terbaru di mana Jorge Martin dan Ayogura sudah diresmikan di Yamaha. Saya cek dulu ya. Ini. Jorge Martin dan Jorge Martin dan Ayogura sudah resmi di Yamaha, sedangkan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di Red Bull KTM Factory Racing, oke. Ini baru inilah gitu. Desainnya masih ada Johan Zarco dan Toprak Razgatlioglu yang kontraknya berlaku sampai 2027, oke. That's about it. Oke. Untuk ngasih season, untuk klasemennya ini Jorge Martin mimpin klasemen dengan posisi 14 poin di atas Ayogura. Di posisi 2 klasemen ada Marc Marquez posisi 3, Bezzecchi yang absen balapan kali ini karena cedera tulang selangkah. Sudah crash di Q2. Sangat disayangkan. Yang harus buat dia absen dari balapan ini ya, which is ya sangat disayangkan karena Bezzecchi awalnya bagus, cuman 2 bulan terakhir ini lumayan horor untuk Bezzecchi gitu. Setelah Bezzecchi ada Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez posisi 6 ada Acosta, Bagnaia, Alex Marquez dan Luca Marini top 10. Ada Vermin Adegar yang absen dari GP dengan cedera di Asen. Dari Asen ada Bastianini, Brad Binder, Fabio Quartararo, Diego Moreira, Franco Morbidelli, Johan Zarco, Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Toprak yang sekarang
Pero Pacas Diogo Mavi Vinales y Lecona Augusto Fernandes yang cetak poin. Oke. Kakrutso hampir saja cetak poin di GP ini. Oke. Oke lah, ini sampai sini dulu untuk oh ya, ini juga preview singkat. F1 nanti bakal balapan di Spa. Oke. Ferrari bakal, rumornya kan ada Ferrari yang bakal bawa upgrade besar-besaran terkait untuk active aeronya, karena Spa ini adalah ada 5 strike zone mode, strike zone. Satu di start finish strike, lalu ada sebelum Orus dan sudah di Camel strike. Lalu sebelum Blanc Shimon dan sebelum bus stop chicane. Oke. Itu 5. Oke. Itu 5 start finish strike-nya. Oke. Dan ini bilang ini yang paling banyak kalau salah. Terus sejauh ini. Strike zone yang paling banyak. Oke. Tentu prediksi saya ini bakal balapan yang low drag. Jangan kaget bahwa tim bakal bawa upgrade yang sangat low drag. Low drag. Misalkan front wing di sayap belakang di tip lebih tipis gitu. Desainnya kayak yang ground effect kemarin gitu. Oke. Oke. Saya lupa sih. Pengen bahas lupa sih. Terus untuk timnya ya semoga ya Ferrari bisa mendekati lah. Dan dengan upgrade ini bisa, semoga aja Ferrari bisa mendekati Mercedes lah gitu. Karena apapun itu ya Mercedes dari segi powernya mereka yang paling efisien. Walaupun reliability-nya masih lebih kuat Ferrari dibanding Mercedes gitu. Cuma Mercedes lebih efisien gitu. Oke lah, sampai sini dulu untuk Steka Spot kali ini. Video kali ini ya, thank you mas nonton. Jangan lupa dengan nonton, thank you mas dan dengarkan video kali ini, oke? Jangan lupa like, share video ini, belum subscribe. Jangan lupa juga ke video lainnya, oke? I'll see you next video and see ya.